Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Farana. Saya mahasiswa aktif Universitas Maliku Saleh, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pelayanan publik dan klasifikasi pelayanan publik. Mungkin kawan-kawan bisa menyimak apa yang saya sampaikan dan memberi tanggapan apa yang saya berikan. Baik, di sini saya mulai dari yang namanya pelayanan publik. Pelayanan publik adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kepentingan umum. Dan ini juga tujuan utamanya ialah pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, untuk memberikan keadilan sosial yang lebih meningkat. Terus di sini ada yang namanya pentingnya pelayanan publik. Pentingnya pelayanan publik ini menurut saya ini ada 3. Ini sangat penting. Yang pertama itu ada pelayanan publik berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Terus yang kedua ada menjamin hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, dan lain-lainnya. Terus di sini yang ketiga ada mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. Terus saya lanjut di sini ada prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik ini yang pertama ada prinsip responsivitas, yang dimana prinsip ini memberikan layanan secara cepat, tepat, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Terus di sini ada prinsip transparansi, yang dimana prinsip ini juga memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai proses dan kebijakan pelayanan publik. Terus ada juga prinsip akuntabilitas, yang dimana prinsip ini sangat bertanggung jawab terhadap kualitas layanan yang diberikan dan mengelola sumber daya secara efektif. Terus di sini saya akan menjelaskan dengan apa itu klasifikasi pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik ini ada 2. Yang pertama ini ada pelayanan publik administratif dan ada pelayanan publik sosial. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pelayanan publik administratif. Jadi pelayanan publik administratif ini ialah melayani kebutuhan administratif seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, surat izin, yang lain. Contohnya ini di lembaga dinas kependidikan dan catatan sipil ataupun juga kantor imigrasi. Terus yang kedua ada pelayanan publik sosial, yang dimana ini juga melayani kebutuhan sosial masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lainnya. Ini contoh lembaganya juga seperti rumah sakit, sekolah, badan perumahan sosial. Oke, di sini ada juga faktor penentu pelayanan publik. Mungkin di sini saya akan menjelaskan apa sih faktor penentuan pelayanan publik. Yang pertama itu adalah ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang dimana kita tahu bahwa sumber daya manusia ini sangat berpengaruh untuk meningkatnya pelayanan publik yang lebih baik. Terus yang kedua ini ada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif. Mungkin ini lebih tepatnya untuk gimana masyarakat menggunakan teknologi informasi yang baik itu agar terlaksananya pelayanan publik yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, menurut saya. Terus ada partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan. Terus di sini ada tantangan dalam pelayanan publik. Yang menurut saya tantangan pelayanan publik ini tidak terlalu berat dan mungkin bisa dijadikan pembelajaran agar tantangan ini bisa dijalankan atau lebih meningkat. Yang pertama itu adalah ketidakmerataan akses terhadap pelayanan. Terus ada yang kedua itu adalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang dimana kita tahu itu kayak seperti jadi budaya, korupsi dan penyalahgunaan wewenang itu di negara kita ini. Jadi menurut saya ini kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang saya sampaikan adalah bahwa pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian dalam pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik harus memperhatikan asas-asas keadilan dan non-diskriminasi. Terus ada
Terus standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan. Terus peningkatan standar pelayanan publik dapat meningkatkan kewibawaan pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Terus rendahnya kepatuhan standar pelayanan dapat mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi di instansi pelayanan publik. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.